saya Suprayetno, istri saya Rahmasari. Saya punya anak 2. Alhamdulillah yang satu diambil Allah tanggal 10 April 2020 pas awal-awal Covid. Semenjak itulah saya sama istri benar-benar di atas saat mau sakaratul maut. Saya berjanji saya akan meninggalkan riba. Karena betul-betul saat itu hal yang susah ternyata. Waktu itu yang sakit itu 2 orang, anak asisten saya dan anak saya. Anak saya masuk rumah sakit mahal, tiap hari puluhan juta. Anak asisten saya cuma di puskesmas, tapi anak asisten saya sampai sekarang sehat walafiat. Anak saya yang dokter spesialisnya ada beberapa, alhamdulillah disayang Allah. Jumat pagi habis tahajud, istri saya habis tahajud, pas habis tahajud anak saya dikabarkan sudah mau mendekati ajal. Akhirnya kita mendekati, di saat mau ajal saya sama istri berjanji saya akan meninggalkan riba. Memang dari dulu itu kita berbenturan, tapi karena seperti Ustadz Farhan tadi 1M 2M, kalau Ustadz Farhan 1M 2M masih kecil, saya Januari 2020 itu harus tanda tangan 1,5 triliun. Itu harus tanda tangan saya harusnya, tapi saya nggak tanda tangan karena di sini berkecamuk. Wah, itu saya godaannya luar biasa itu. Karena itu saya waktu itu mau dibiayai per kecamatan itu 1,5 miliar oleh singkatan apa enggak ya namanya, ya BUMN lah istilahnya. Itu hampir 700 titik saya mau dibiayai waktu itu. Ya tapi itulah ya, ini cerita istilahnya. Ya pertama saya usaha itu saya resign sama istri. Dulu saya sama istri kantor dulu di Bandung sama Jakarta. Saya sama Pak Oki ini, beliau ini saya sama-sama menempuh kuliah di Pajajaran bareng ini. Alhamdulillah saya 2002 balik ke Semarang lagi, usaha mulai 2 karung beras sama istri. Istri anak pejabat. Waktu saya ngajak jualan 2 karung beras, ditanya gini, kamu mau kemana arahnya rumah tangga ini? Kerja sudah enak kok jualan beras. Ya tapi wajar lah, orang tua kan kepengen apa ya. Saya waktu 2002 kan mulai jualan 2 karung beras. Tapi karena ngiler lihat sebelah, wah itu besar itu, mulai melirik saya. Saya mulai melirik itu utang 15 juta. 19 juta kalau nggak salah. Pertama kali saya utang itu 19 juta 2002 di BRI kalau nggak salah waktu itu. Terus naik 300 juta, terus ditarik ke Mandiri 1,5 miliar, dan selanjutnya sampai sekian besarnya itu. Mau tahu nggak Bu besarnya berapa? Apa nggak usah aja ya. Saya malu kalau di sini. Saya dulu waktu masuk itu tuh memang utang saya tak lihat kecil, tapi tak total kok ya besar. Nah itu ya sebenarnya ya, tapi karena komunitasnya seperti ini ternyata utang itu besar kecil ternyata sama aja bebannya. Jadi terus terang utang saya ya, kalau kita pertama saya nulis itu 70 miliar. Terus saya hitung-hitung lagi leasing, kartu kredit 6 miliar. Kartu kredit saya 6 miliar Pak. Terus ada tambahan lagi leasing sekian miliar. Terus utang online 300 miliar. Totalnya kok banyak banget 390 miliar. Ternyata utang besar kecil itu sama saja. Alhamdulillah, tapi saya sudah bisa istilahnya yang online sudah kita kembalikan, alhamdulillah. Terus kita ada beberapa lagi. Saya hanya butuh waktu 1,5 bulan bisa melunasi leasing 20 dengan ilmu yang nanti sudah disampaikan dari Nasrullah. Jadi ada yang pokoknya masih 150, cuma saya bayar 130, ada yang sekian banyak sekali. Yaitu biar dengan penasaran nantinya, biar ikut lagi nanti acara selanjutnya apa itu nanti lah. Saya juga berkat doa dan bimbingan dari Ustadz Khairul. Beliau itu mendekati saya luar biasa. Kebetulan saya itu punya kakak dan kantor di Jakarta. Jadi saya sering ke sana dibujuk terus. Tapi saya nggak mempan karena ya tadi itu tanda tangan 1 miliar 10 miliar. Saya sudah mengaku sering minta maaf sama istri saya. Saya tuh main gaspol, istri saya rempong. Ya memang nggak nyambung memang. Saya dulu bank itu tak buat mainan Pak. Saya ketemu direktur nanti misalkan ada Pak Isom tadi ya, terkenal tadi Pak Isom ya tadi ya. Misalkan Pak Isom katakanlah punya utang 3 miliar, saya bisa menaikkan menjadi 6 miliar. Itu sudah mainan saya dulu.
Jadi saya sekarang banyak dosa Pak, mohon maaf. Jadi saya sekarang sudah insaf, bapak-bapak juga harus insaf. Nah, apa yang setelah kami belajar di sini itu dari anak saya tadi, pengalaman anak saya itu ternyata uang setelah saya ditinggal anak saya itu gak ada artinya, aset saya itu gak ada artinya ternyata. Jadi mohon maaf, saya sudah lunas hampir 80%, saya belum, alhamdulillah aset saya masih utuh. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita usaha itu tidak karena Allah itu memang beda ya. Kalau saya sekarang ini sama istri, terus terang kalau usaha saya itu minimarket, distribusi, roti, pabrik roti, dan yang megang istri, kalau saya di properti. Jadi sekali lagi kalau mau usaha, jadi lebih baik benar-benar sekarang lebih baik yang bagus, yang halal lah menurut saya. Kalau enggak ya itu kayak diambil gitu, kayak harta ini kayak terus gak terpakai. Mungkin terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.